peluangnya bagus di Kendari. Dari situlah saya memberanikan diri untuk tinggal di Kendari, punya usaha di Kendari, punya skill, punya keterampilan, punya masa depan, dan siapa tahu ada peluang atau dia punya kemampuan untuk membuka usaha sendiri, dia bisa. Saya ikut kerja bangunan, pasang atap, pasang palpon, banyaklah cerita seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Solihan, pemilik usaha Abadi Jepara Interior Kendari. Saya seorang perantau dari kota Jepara. Saya merantau ke Kendari dari tahun 2011. Awalnya saya diajak teman yang bernama Bapak Nurholis, sama-sama dari Jepara. Saya di Kendari dipekerjakan oleh Bapak Amsar. Pertama kali saya datang ke Kendari dikerjakan di Kota Muramo. Di Muramo di proyek pekerjaan Bank BRI. Di sana kurang lebih sekitar 1 bulan. Setelah itu saya pulang ke Kendari, balik ke Kendari maksudnya, untuk pekerjaan yang lain sama di Bank BRI. Setelah Kota Kendari selesai, saya pindah ke Asera, sama juga di Bank BRI. Selama 2 tahun saya ikut sama mereka, kerja sama mereka semuanya. Setelah saya merasa di sini Kendari, merasa aman, nyaman, enak. Setelah itu saya ada peluang untuk buka usaha sendiri. Dari rumah ke rumah, sebelumnya kan saya ikut orang, namanya pekerjaan ikut orang pasti ada ramai, ada sepi, ada kosong. Setelah kosong itu saya dikasih kesempatan untuk mencari pekerjaan di luar. Kalau ada teman atau keluarga atau siapa yang bisa mempekerjakan saya di situ, saya suruh kerja di sana karena pekerjaan tidak selamanya ada. Setelah berjalan pekerjaan, waktu itu saya pertama kali kerja setelah lepas dari teman di Bank BRI, saya kerja di perumahan Andonuhu, tepatnya di Jalan Pepaya, orang staf Bank BRI juga. Di situ setelah itu ada pekerjaan juga yang suka dukanya di situ pas tidak ada pekerjaan, lagi kosong lah. Saya ikut kerja bangunan, pasang atap, pasang palpon, banyaklah cerita seperti itu. Alhamdulillah, berjalannya waktu adalah teman yang menyuruh saya untuk kerjakan rumahnya. Seperti itu, suka dukanya di situ. Tapi saya rasa banyak enaknya lah di Kendari. Banyak enaknya karena saya merasa lebih enak dan merasa lebih nyaman. Akhirnya saya merasa nyaman, enak. Saya kerja di Kendari 1 tahun sekali pulang, namanya saya perantau. Kalau temanku dia 3 bulan atau 4 bulan sekali dia pulang. Di rumah 1 bulan kah atau berapa. Disitulah saya punya peluang, di saat mereka pulang, tidak ada pekerjaan, saya bisa terima pekerjaan di tempat lain. Setelah berjalan 2 tahun, 3 tahun, semakin banyaklah namanya konsumen atau customer. Ada modal juga, saya kumpul sedikit demi sedikit. Uang yang habis selesai pekerjaan adalah modal untuk kesempatan dan peluang untuk buka usaha. Di tahun 2017 ada rezeki saya beli tanah sedikit lah untuk tempat tinggal. Karena banyak teman yang saya anggap keluarga dan saudara
sangat-sangat mendukung saya untuk tinggal di Kendari karena Kendari peluangnya bagus. Dari situlah saya memberanikan diri untuk tinggal di Kendari, punya usaha di Kendari. Berjalannya waktu, ada modal bertambah dan bertambah, saya bisa menikmati hasil kerjaku, hasil usahaku. Bisa saya beli alat transportasi untuk mengantar barang ataupun mengambil barang dari toko ataupun mengantar ke rumah pemesan, pelanggan. Saya belum pernah ke Kendari sama sekali sebelum itu. Waktu ditelepon teman ada penawaran 2 tempat. Pertama saya ada penawaran di Aceh karena saya terkendala dengan modal. Saya pending dulu, kebetulan tidak lama saya ada teman yang tawarkan saya untuk ajak ke Kendari. Setelah itu saya tanyakan berapa biayanya kalau ke Kendari karena disuruh biaya sendiri, tidak ditanggung oleh pelanggan yang konsumer yang ajak saya ke sini. Nah, saat itulah saya gadaikan itu motorku, motor Jupiter senilai 1.500.000. Saya simpan di rumah kalau tidak salah sekitar 300.000, 1.200.000 saya untuk biaya transportasi ke Kendari. Selama 3 bulan saya kerja di Kendari, saya bisa kumpul uang, bisa tebus motorku yang saya gadaikan tadi untuk bekal modal ke Kendari. Karena jujur saya modal ke Kendari tidak ada modal apa-apa, hanya modal keterampilan dan kepercayaan saja. Kejujuran, kepercayaan, keterampilan. Tapi saya merasa bersyukur di sini saya di Kendari saya sudah bisa menikmati hasil kerja saya yang selama ini saya kumpul-kumpul, saya menghemat supaya bisa dapat sesuatu yang saya impikan. Dan cita-cita ke depan saya pengen punya tempat usaha yang lebih besar dari sekarang. Saya punya cita-cita ingin menampung anak-anak yang tidak ada pekerjaannya atau belum ada keterampilannya. Itu visi misi saya di sini karena saya yakin, saya percaya pasti ada jalan selagi kita mau berusaha. Untuk saat ini saya punya anggota pekerja 4 orang. Semua saya gaji per bulan karena kalau saya gaji per hari atau diborong saya belum mampu untuk menampung pekerjaan sesuai. Mereka kalau borong kan pastinya minta omset dan target yang lebih banyak. Untuk saat ini mereka bervariasi untuk menerima gaji sesuai skill dan keterampilan mereka. Kalau dari pemula, biasanya yang sudah berjalan untuk pemula saya gaji 1.500.000 untuk gaji per bulannya. 1 bulan digaji 1.500.000. Kalau untuk masalah makan dan tempat tinggal saya sediakan dan saya fasilitasi semua. Omset per bulan anggap saja rata-rata 60 sampai 70 omset. Tapi seperti itu kan tidak naik turun lah istilahnya. Naik turun karena saya juga masih belum banyak anggota, jadi saya tidak berani tampung banyak orang. Baru masih keterbatasan juga tempat usaha saya karena tidak bisa terlalu banyak orang karena masih terbatas sekali tempatnya, belum luas. Kalau batas pekerjaan bisa dibilang tergantung pemesan. Bisa 1 tempat atau 2 tempat kalau dia dalam target yang standar. Tapi kalau biasa namanya musiman, kalau lagi musim berkurang, istilahnya kayak perekonomian lagi menurun, bisa 3 tempat, 4 tempat seperti itu. Kalau 1 tim bisa minimal 2 orang. Bisa 3 orang tapi minimal 2 orang karena 1 bagian komponen, yang 1 dia bertugas sebagai bantu-bantu finishingnya. Interior yang banyak saya kerjakan, yang paling banyak itu di instansi pemerintahan kayak di Rumah Sakit Bahteramas, ada di kampus Unhalu, ruangan rektorat yang sering saya kerjakan, terus di kampus T66 pernah juga saya kerjakan, dan perumahan-perumahan khususnya di Kendari yang sering saya kerjakan.
Pernah juga ke Makassar, saya ke sana sekitar 2 bulan. Pernah juga ke Kolaka agak lama dia, sekitar 6 bulan. Karena banyak tempat, kampus USN, terus perumahan, toko, ada toko komputer. Yang paling berkesan adalah di saat saya ke Kendari, ada teman yang arahkan saya untuk menabung supaya punya masa depan, jaminan hari tua. Di situ pertama saya merasa berkesan sekali saat saya kerja di Kolaka. Itu orang Cina, penjual toko emas, diarahkan saya supaya ambil rumah. Waktu itu ada uang saya kumpul sekitar 10 juta. Tidak cukup 10 juta, 9 jutaan lah. Saya ambil rumah BTN di Kendari, di Ranometo tahun 2017. 2017 saya ambil rumah BTN di Ranometo. Yang punya toko emas, dia menyarankan saya untuk kumpul-kumpul lah kalau ada rezeki, ada pekerjaan. Disitulah saya kumpul-kumpul sampai saya bisa terkumpul uang sekitar 9 juta. Saya bisa buat DP rumah 1 juta, untuk akadnya kalau tidak salah itu sekitar 7 juta sekian. Saya ambil rumah di BTN Ranometo. Untuk keluarga pasti ada yang mendukung, ada yang tidak. Salah satu yang keluargaku, kakak iparku yang sangat-sangat mendukung di saat saya jatuh ataupun terpuruk lah. Dia bilang, jangan kau pulang kalau belum sukses. Kau boleh pulang tapi lihat orang tuamu, lihat saudaramu. Karena saya anak bungsu dari 8 bersaudara. Waktu masih muda sudah tidak ada orang tua laki-laki, tinggal ibu. Saya sebagai tulang punggung keluarga, bisa dibilang. Sampai saya menikah, sampai sekarang seperti itu. Kakakku bilang yang lain, di saat saya jatuh, di saat saya terpuruk, disuruh pulang. Orang Jawa bilang, makan tidak makan asal kumpul. Tapi satu, punya kakak, dia sangat-sangat mendukung saya. Jangan pulang kalau belum sukses. Seperti itu. Kakakku bilang, bukannya saya mengusir atau tidak suka kehadiranmu, tapi saya tidak mau adikku menderita dan sengsara. Seperti itu. Di saat saya merintis mungkin kurang lebih 1 tahun atau lebih, saya punya usaha sendiri. Saya sudah tidak kerja lagi dari rumah ke rumah. Saya punya tempat sendiri. Disitulah saya punya ujian yang berat, saya rasa. Saya punya anggota, sudah ikut sekitar 8 bulan. Kita sudah saya anggap sebagai keluarga, sudah enak bercerita, enak bekerja. Tiba-tiba di situ ada masalah. Ada masalah di pagi hari. Saya baru-baru tinggal di tempat kerjaku yang baru. Bisa dibilang belum cukup 1 minggu, kisar 3 hari atau 4 hari setelah itu jadi tempat kerjaku. Saya di situ kerja, saya 4 orang, dari Jepara 3, dari Raha 1. Disitulah yang paling terpuruk yang saya rasa. Karena di saat itu saya berempat bermalam dalam satu kamar yang kecil, mungkin ukuran 2 kali 4 untuk tempat tidur berempat. Disitulah di pagi hari saya bangun
paling pagi. Saya bangun sekitar jam 5 pagi. Habis sholat subuh, saya bikin sarapan, aktivitas sehari-hari. Setelah itu ada temanku lagi yang dari Jepara, namanya Mas Anton. Dia bangun, kebetulan waktu itu kita mau acara potong ayam, kan habis beli potong ayam, dibeli, dibersihkan. Disitulah detik-detik itu temanku yang satu terbangun dari tidurnya. Dia bangun tidur, bikin kopi, merokok, baru belum seperempat gelas dia minum. Habis itu dia bilang, "Mas, istirahat dulu, saya kurang enak badan." Di situ saya tidak terpikir kalau itu namanya ajal. Disitulah saya dengar kayak suara yang tidak biasa saya dengar. Saya masuk ke kamar, ke tempat itu, saya kasih bangun, ternyata dia tidak bangun-bangun. Setelah itu maut menjemput. Saya kasih bangun anakku. Mas Eko, cepat bangun. Kenapa ini Mas? Setelah itu saya grogi, panik dan ini itu segalanya. Saya telepon keluarganya. Adiknya, orang tuanya, keluarganya saya telepon. "Maaf Bu, Pak, ini Mas Anton lagi pingsan. Bagaimana? Saya bawa ke rumah sakit." Dia bilang, "Oh ya, tungguin dulu saya toh." Nah, setelah itu Mas Anton dia panggil tetangga. Karena saya sudah gugup, takut dan sebagainya. Panggil tetangga, tetangga datang, dia bilang sudah tidak bernyawa lagi. Yang membuat saya merasa nyaman di Kendari karena saya merasa di Kendari kalau bisa dibilang saya lebih enak, lebih mudah mencari rezeki, lebih nyaman juga di Kendari, seperti itu. Dan saya sudah merasakan selama di Kendari selama berapa tahun ada hasilnya. Dalam arti hasilnya lebih daripada waktu saya di Jawa. Kalau untuk ibu, saya masih bisa kirimkan lah, walaupun sekedar kebutuhan untuk bantu pembeli lauk atau kue, karena waktu itu saya bilang tulang punggung karena saya tinggal sendiri yang belum menikah, yang lain sudah menikah. Kalau untuk saat ini sudah menikah semua, jadi ibu dibantu semua anaknya, saling membantu, yang bisa membantu berapapun atau yang tidak bisa membantu ya dia membantu tenaganya, seperti itu. Reaksinya ibu pasti namanya seorang ibu, apalagi saya anak bungsu. Anak bungsu biasa itu anak yang paling disayang katanya toh. Berat sekali ibu merelakan saya mau pergi merantau. Cuman saya bilang sama ibu, "Bu, saya mohon doa dan restumu. Doakan saja saya bisa lebih bahagia, lebih nyaman di sana." Ibu berat, pasti berat. Maunya ibu tetap sama-sama. Saya anak paling bungsu, paling jauh. Kalau untuk tempat tinggal memang ada, tapi untuk lapangan kerja tidak ada. Ibu saya seorang buruh tani, sama bapak saya, sama keluarga-keluarga saya. Jadi saya dari kecil, saya bertekad karena saya merasa tidak mampu orang tua saya untuk sekolahkan saya. Akhirnya saya bilang sama ibu, sama orang tuaku, sama kakak-kakakku, saya tidak apa-apa, saya tidak lanjut sekolah, saya putus sekolah.
Saya tak cari ilmu, cari keterampilan. Walaupun saya tidak punya ijazah, yang penting kalau saya punya keterampilan, saya yakin saya bisa hidup, saya bisa bahagia di sana. Saya kerja mungkin 2 minggu, 3 minggu saya pulang, lihat ibu, berapa saya dapat uang, saya kasih ibuku. Saya tidak ambil uang ini, saya kasih, Bu, ini hasil kerjaku, saya kasih. Saya ambil, kalau dibilang mungkin sedikit sekali hanya untuk uang jajan saya. Kalau bisa bilang mungkin 10% saya ambil itu uang untuk uang jajan saya. Di Jepara ada 2 anak, laki-laki sama perempuan. Anak pertamaku lahir tahun 2001, saya menikah tahun 2000. Anak kedua perempuan lahir di 2005. Anak pertama sekarang ikut saya ke Kendari. Selama ini dia yang sangat-sangat membantu saya, mendukung saya, usaha saya, pekerjaan saya. Dia yang menghandle semua. Setelah sekian lama saya ajak, artinya bukan saya ajak sih, cuma dia juga kasusnya sama. Dia tidak mau sekolah, tidak mau lanjut sekolah. Akhirnya ya mau diapa kalau kita tidak mau sekolah, ya hanya satu, kita harus cari keterampilan. Nah, akhirnya dia mungkin berpikir dari teman, dari keluarga, dari semuanya, ya akhirnya datanglah ke Kendari. Saya ajari dia, sekarang dia sudah bisa kerja sendiri, dia sudah punya transportasi sendiri, punya mobil sendiri untuk operasional kerja, untuk angkut barang, antar barang, seperti itu. Harapan saya ke depannya untuk saya, keluarga, dan anak, harapanku adalah cita-citaku, saya ingin punya tempat kerja yang lebih luas. Saya ingin mendidik anak-anak yang belum ada keterampilannya, khususnya. Pesan saya sama anak saya sebagai orang tua, ingin anaknya jadi anak yang soleh, terutama. Yang kedua, jadilah anak yang disiplin. Disiplin waktu dalam beribadah, disiplin waktu dalam bekerja. Berilah haknya mereka sebagai pekerja. Kalau nanti suatu saat kita semakin bagus usahamu, berikan haknya mereka, jangan ambil haknya mereka.